Terus, cia Jack, cia. Iya, boleh, boleh. Stop, stop, stop. Oke. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Santi Om. Selamat pagi. Wah, biasa untuk rekan di sebelah ini biasa tin. Mar ini dorang bilang orang baru mas stok lama. Selamat pagi Kang Arif. Sugeng Injing. Kalau di Jawa Pak selamat pagi itu Sugeng Injing. Oh, kalau di Jawa ya. Sugeng itu selamat, Injing itu pagi. Itu di Jawa apa itu? Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, mencakup dua. Memang Jawa. Kalau di Jawa Barat ada KDM. Kalau di sini ada Kang Arif Bijaksana. Kumaha damang kalau di Jawa Barat. Begitu dah. Apa kabar Kang? Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Nyaman-nyaman, sehat-sehat. Torang mau sapa dulu torang pendengar-pendengar setia. Di radio kecil dan radio besar. Ya, radio kecil yang radio besar. Kecuali radio rusak. Radio rusak cepat pi baking kong. Kalau sokalar badengar ba ober. Iya tuh. Jadi untuk petamang ini DP nama Kang Arif. Dah sehat-sehat juga Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dong sehat. Ada sehat-sehat. Alhamdulillah puji Tuhan. Orang dah sehat-sehat semua. Apalagi cuaca. Memang untuk lihat begini kadang somu-somu. Orang Manado bilang somu-somu. Jadi Kang Arif mulai tahu bahasa Manado Kang. 15 tahun. So 15 tahun. Mar DP Mado untuk nggak berubah. Nyandak so itu no. Kalau orang tua bilang lidah beda. Iya betul. Kalau kok lidah Manado tak putar-putar. Kalau Jawa katanya lancip katanya. Oh begitu dang. Kalau Obi Mesako pelagu bilang pandainya lidahmu memutar balik lidahku. Tak putar-putar dang. Terbalik. Putar balik. Oke, selamat pagi semua. Yang ada bapak dengar di radio kecil maupun radio besar. Pertama-tama tentu orang pemerintah, Kang Arif yang ada di pusat. Kecamatan dulu. Kelurahan dulu, Kang. Kelurahan. Pala-pala. Sebole rajin menimpang. Lantaran kalau patorang tadi malam ada pengumuman hari ini untuk DP kampung di Tondano sana, di Minahasa, di Wulawan. Ada pengumuman pemerintah. Hari ini mau kata bikin bersih kampung. Oh. Ada orang bilang kerja bakti. Kerja bakti kan. Mau besok Idul Adha. Iya. Dalam rangka besok itu orang kan mesti bersih-bersih. Bersih diri. Mesti itu dalam rangka orang saudara-saudara, tamang-tamang. Kaum muslimin dan muslimat itu memerayakan itulah. Semua mesti persiapkan diri. Selanjut dulu tadi Om. Iya, orang pemerintah dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota Kabinet Merah Putih, anggota Dewan, DPR, DPD maupun MPR. TNI Polri juga. Selamat pagi semua. Siap lapang anam. Kemarin ini dari Polsek dengan Oto Itang. Oh, dari Oto Itang. Ada mulai mengamankan beroperasi malam hari. Ada rusuh. Oh, ada kerusuhan di Kumuk Dalam. Biasa itu anak-anak peranggang. Oh iya, anak peranggang, anak-anak muda. Oh, ada jadi dorang kalau tadi malam dang. Tadi malam. Hampir siang jam 3. Bakuku sampai geber-geber motor brong. Oh. Udah pasti bukan istilahnya
luar biasa ini kerjanya apa Polsek Kepolisian. kepolisian. Nah, itu. Jadi itu memang ya so mesti begitu no. Torang juga kalau umpamanya torang pe lingkungan, torang pe sekitar itu ada dorang bilang ada yang membuat orang resah, lapor ke sana. Iya. Iya tuh. Lapor. 112. Iya, 112. DP. Pokoknya ndak usah tegur itu pelaku langsung saja 112. Kok orang pelapor kok dorang rahasiakan. Iyo. Iya tuh kadang-kadang aduh torang takut mau lapor, aduh jangan jadi apa-apa Iyo, nanti kalau tegur pelakunya tambah jadi hal. Itu no. Nah, untuk mau lanjut lagi. Iya. Torang pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, iya toh, sampai di apa dong bilang kabupaten kota, bupati dan wakil bupati. Kenapa Kang Bupati? Kenapa tidak ada Pak Pati Kang? Ada, ya betul juga ini Kang Arif ini. Ada Bupati, Ada Bupati. Pak Pati. Nah, itu mungkin sesadiki le orang mau pikirkan jangan orang le itu masyarakat orang le itu berpikir. Ya semua dang tuh yang ada baba dengar, torang pe lansia, oma opa, torang pe om tanta nyong deng nona sampai deng adik semua. Para petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Torang itu mesti sapa lepa dorang tuh. Dorang bilang petugas pemadam. Rajin sekali dong Pak dengar Pak Arif. Orang yang berkebun. Petani. Nelayan. Dokter. Super bendi. Kusir bendi. Nelayan, dokter, nurse, perawat. Guru-guru, dosen-dosen, semua pokoknya yang ada baba dengar. Luar biasa ini syafaat Kang. Sadiki panjang. Memang tadi besok kan semua orang semua merayakan Idul Adha Kang. Jadi orang untuk lewat kemari dari Tondano tadi banyak sekali persiapan. Ada masjid ini Pak Arif, dorang mulai ya bangun tenda-tenda. Jadi persiapan. Kelamaring juga untuk lewat detailing di belakang di kantor gubernur untuk bilang apa ini banyak sekali. Ternyata kok orang pe gubernur sementara ada backing ada ada persiapan untuk penyaluran hewan-hewan korban. Jadi itu Kelamaring dulu ada Pak Wali Kota Manado, Kelamaring siang untuk lewat kemari di kantor gubernur ada Bapak Gubernur sementara kasih sambutan. Pemkot dari hari Selasa. Dari hari Selasa Kak. Dari hari Selasa langsung salurkan ke masjid-masjid. Iya. Jadi turang pe topik hari ini lantaran Danau Tondano mulai meluap, dorang bilang lantaran banyak jeritan-jeritan di kampung-kampung di seputar Danau Tondano. Jadi RI itu ambil inisiatif penanganan Danau Tondano. Bagaimana? Dorang mau bikin dialog luar studio sebentar. Jam 9 Kang. Jam 9. Ini tentang penanganan Danau Tondano. Jadi pendengar siapapun yang mau menyatakan opini publiknya, jangan lupa nanti jam 9 ikuti dialog forum Kawanua. Tentang penanganan Danau Tondano. Live langsung di Tondano. Jadi sebentar dorang pe tamang-tamang ini siap-siap semua berangkat. Jadi sebentar dia ada DP narasumber. Itu ada Ibu Dr. Linda Wantania MMSI. Dia sebagai sekretaris daerah Kabupaten Minahasa. Ada juga Pak Ronald Paringkuan STMT. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi. Ini kenapa meluap Kang Umutu? Dia untuk dari beberapa cerita di dorang pas itu ada beberapa kali pas itu hari Ibu Vanda Wakil Bupati ada berikan bantuan di salah satu kampung apa kok itu untuk dari situ Kondorang bilang ini kok memang ketuk banyak banyak ada pembangunan di situ dan di seputaran di situ padahal, kan pembangunan. Kan ini kemarin kan sempat pembersihan Eceng Gondok. Iya. Apa pengaruh di situ? Pengaruh dong bilang kata pengaruh Eceng Gondok kata itu cuma menurut dorang. Dari dorang penelitian dong bilang Eceng Gondok itu kan penyebabkan itu danau jadi dangkal. Orang Manado bilang jadi tofor.
Oh berarti sudah ada pendangkalan ini ya? So ada pendangkalan. Kok belum keruk Kang? Itu kita kalau keruk percuma. Jadi kalau dorang bilang sistem ada sistem sama dengan salah satu danau di pulau di Jawa sana. Dia kata dorang isap. Jadi DP bukan keruk. Pakai diesel. Iya, bagaimana tuh kata DP alat. Jadi itu menurut penelitian ada kok tuh ada beberapa bapak untuk obat cerita Akang. Dorang bilang. Tapi terakhir keruk kapan Kang? Tuh hari kan aso ada DP alat-alat tuh. Alat berat itu. Tuh alat-alat tuh rupa ada pakai belalai itu dah. Tuh lain tahu DP apa cuma dinas PU tuh tahu itu eskavator atau eliminator. Pokoknya tuh begitu no. Ya jadi mungkin sabantar juga ini boleh membatanya. Iya tuh. Iya, jangan bertanya Pak Torang. Yang bertanya Pak Torang. Torang minta tahu. Torang sebagai penyambung. Ada ahlinya. Ada DP ahli. Iya. Nah, kepala itu ada DP Pak Ronald, ada dengan Ibu Linda juga, semua. Pokoknya ngoni bertanya juga sebentar tentang penanganan Danau Tondano. Bagaimana? Sama dengan Arif bilang tadi, kenapa sampai dia naik itu air? Iya. Sedang ujang rinte-rinte untuk jalan lewat di sana. Berarti debit air so naik ya? Debit air so naik, masuk di akal juga itu. Atau juga ini terlalu banyak ujang. Padahal kan ini itu so ada bendungan kuil. Iya, dorang suatu hari le untuk Dalia ada Pak Bupati, dorang sopiton seak lama dan dorang ada bukan DP pintu-pintu air. Memang itu ada baturung sadiki. Cuma per tu hari le Arif untuk dah lewat di salah satu kampung. Aduh, memang dorang langsung tutup lantaran tinggi sekali tuh air. Iya. Nang boleh oto lewat untuk bilang bukan main kan kasihan kan tuh rumah di situ. Iya. So jadi rupa parau. Kalau mau lihat dah. Masalahnya dapatnya berminggu-minggu ini. Ya, itu so lama. Itu belum ada penanganan khusus. Apa yang lebih terpusat dan mana nanti lantaran dorang pemerintah lebih tahu toh. Iya. Mungkin ketuk dorang juga jalia ada solusi-solusi bagaimana lebih bagus. Iya. Jadi mungkin juga ada pendengar-pendengar yang mungkin ada punya solusi. Iya. Jadi sabantar boleh ngoni kasih bilang kemari pat orang SMS atau WA atau di YouTube atau di Facebook di 0821 9583 5080 atau di live YouTube di RRI Manado. RRI Manado. Pokoknya ada itu sama. Mungkin ngoni ada solusi lebih bagus ada solusi-solusi. Jangan cuma selamat pagi Om Utu iyo tuh tamang di sebelah pe ganteng. Kasih kemari solusi itu bagaimana penanganan Danau Tondano menurut Om Utu lebih ganteng. Mar cuma kalah di umur. So itu orang bilang tua-tua keladi. Mar tuh apa lang tuh hari kalamaring untuk di pusat kota. Nah daripada pergi pilih alia kamar cuci mata orang bilang. Di sana aku untuk bilang kenapa biasanya banyak tukang parkir liar. Bukan yang liar, tidak berseragam. Tidak berseragam. Kalau mari untuk bilang rupa cuma ada dudu orang ini. Ini kenapa sekarang yang ada yang so resmi pakai ID card, kenapa lebih mahal di parkir dang? Iyo, ada yang kata. Masa dari kalau parkir liar cuma 2.000, sekarang so 3.000. 3.000 kalau bermotor beroda 2 itu Arif. Pong hitung jam lagi, enggak? Hitung jam. Jadi dia ada orang bilang ada DP bilang ketambahan umpamanya kalau 1 jam 5.000. So ada DP perda itu kamu tuh? Ya belum tahu lagi sudah ada perda atau belum. Itu untuk lihat dang. Untuk dengar pada orang bahwa itu kita semua dimulai semua diresmikan. Jadi kalau di situ itu ada DP Perda. Ada ya? Perda nomor 1 kita tahun 2024. Itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Begitu dang. Jadi DP parkir kata di pinggir jalan umum dang itu Arif. Mesti kata kasih bilang ntar kadang-kadang den tahu tuh orang. Jadi itu ada roda 2 itu 3.000. Roda ampa 5.000, roda 6 6.000. Begitu? Iya, roda 6. Untuk kira cuma sampai roda ampa. Truk berarti.
Kalau truk dia nggak boleh parkir itu, di dalam kota. Bagaimana itu roda 6 itu? Roda 6 berarti ngana roda ampang ngana tambahkan sana 2. Jadi kalau parkir di jalan lebih macet dong kalau begitu, Kang? Iyo, kalau di jalan-jalan umum nih boleh. Jadi kalau untuk liadang itu di apa DP petugas-petugas parkir ada seragam tertentu. So ada seragam dang. Jadi dia pe identitas, jadi kita orang mesti lihat kalau ini parkir resmi, dia identitas dia memiliki sama dengan ID card. Tapi seharusnya ini kan maksudnya kan ini mengenai ekonominya yang para parkir liar ya. Iya. Maksudnya harusnya juga ngerekrut dorang maksudnya. Biar dorangnya ada kerja maksudnya gitu. Jangan habis ini kung ada parkir langsung kesewiar. Iya. Maksudnya direkrut dari tukang-tukang parkir liar direkrut jadi resmi gitu loh maksudnya. Iya. Mar sebenarnya memang musik itu pakai ID card. Iya maksudnya. Iya. Nah, kalau ini kasih pekerjaan ke yang lain kan kasihan yang sudah lama. So lama dan dorang umpamanya dorang tanpa pekerjaan, ladang mau cari akan doi, kondom pikir aduh orang lain semua ambil. Iyo. Moga-moga sih pemerintah ngerekrut dari apa? Dari dorang. Iyo. Cuma memang kan tuh mesti ada perak dorang atau mesti orang Manado bilang Pak Arif itu mesti baku ator. Iya tuh umpamanya store pemerintah berapa, ngana pendapatan berapa, kok mesti apa? Ya maksudnya mesti ada DP karcis DP retribusi. Iya tuh. Iya. Jangan orang cuma asal-asal dia prit mundur terus iya tuh ya. 3.000 motor, 5.000. Jadi istilahnya tukang parkir juga jangan cuma mau pungut itu istilahnya apa? Ini doi parkir. Tapi juga kalau istilahnya ada kendaraan mau keluar itu mesti kadang-kala begitu untuk kita lihat kok kadang-kala yang tukang-tukang parkir ini cuma kalau so bayar sudah nanti mau lihat mau lihat ini motor atau apa kendaraan mau menyeberang atau bagaimana cuma sih biar begitu. So itu Arif kalau untuk belum mau bayar nanti semua mau jalan baru kasih. Begitu harusnya. Betul kadang-kadang kan orang dia masih duduk orang semua kasih. Dia duduk terus. Itu. Dia orang bilang kata ini petugas resmi parkir itu DP ID card kata dia resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado. Jadi semua mesti melalui itu. Jadi ada juga masih Jono kalau di salah satu di pusat kota. Dia ada satu orang dia bilang, oh ini parkir apa dia bilang? Ada tuh parkir khusus di apa? Parkir khusus. Oh mau parkir Oh parkir di sini satu bayar 20.000. So itu aduh coba jangan masuk di salah satu. Maksudnya 20.000 sekali bayar. Iyo. Di mana kamu itu? Di apa itu? Di salah satu rumah sakit di pusat kota. Astaga. Apa kute parkir apa suruh dia bilang tulip atau apa tuh. Pokoknya nggak bayar 20.000 nggak keluar bayar lagi parkir lain. So itu so bingung tuh bilang ya. Mana yang resmi namanya enggak. Nah so itu pemerintah sanggup membasmi itu di bawah gitu. Berarti ada parkir resminya, ada parkir yang tidak resmi di situ berarti ya. So, itu soal paling tahu deh parkir bercabang 2 berarti itu. Iya tuh kadang-kadang juga mesti ada tindakan itu dari pengelola parkir itu mesti ada tindakan. Iyo itu dari dinas perhubungan sebenarnya mesti kasih DP orang. Mudah-mudahan lantaran so keluar Perda ini Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dengan retribusi daerah. Nah itu semua ditertibkan. Semoga iyo tuh supaya orang sebagai pengguna, orang juga kan sebagai pengguna parkir. Iyo. Jadi sebagai pengguna parkir ya aman-aman. Aduh, kagele kembali lantaran dorang sunyana aman orang pe parkir. Itu Iya toh. Iya. Lantaran seumpamanya so ada ID card. So ada seragam tertentu. So ada dari Dinas Perhubungan yang keluarkan. Semua dorang mesti ada batas-batas. Oh ini sampai sini ada satu orang tertentu. Iya. Ada beberapa orang maksudnya. Iya, betul juga. Ya kadang-kala kadang-kala kan kelalaian orang, Kang. Maksudnya kalau orang kadang-kala berparkir di jalan begitu, kadang-kala
HP tak tinggal di motor. Ya itu. Iyo. Itu mestinya dia lihat itu tukang parkir. Kayak kita bersyukur tuh lalu waktu udah parkir di depan Jumbo, Iya. nah itu HP sempat apa? Tertinggal. Tak tinggal. Baik tukang parkirnya jujur dong. Dia simpang lo itu HP. Iyo. Nah begitu, aduh. Ternyata masih banyak juga orang jujur kan. Itu no. Aduh, HP apalagi di pusat kota begitu, Arif. HP kong isi dengan data-data, apalagi ada di rekening di situ. Sudah jo kalau tuh lain-lain PWA kong dapat tahu. Bahaya itu. Bahaya. Marka tuh betul juga, Arif. Berarti orang juga ada juga yang orang bilang bukan ketuk semua orang, itu oknum-oknum tuh kadang-kadang dapat lupa, kadang-kadang jahil, DP tangan jahil. Tuh untuk jo berapa kali? Berapa kali di oto tak lupa tas, ya pe pulang sudah ada. Padahal di salah satu mall yang top. Kong mau tanya pada orang dong bilang ya bapak stokoknya nak tutup pintu. Iyo mar ngoni yang bertanggung jawab. Iyo tuh so itu orang juga kalau mau parkir tolong jangan kotoran kasih tinggal barang apalagi barang-barang yang berharga. Iya tuh. Marupa Pak Arif ini ada tinggal HP kasih yang DP balik kemari masih itu tukang parkir lah tunggu. Iya tuh. Itu loh makanya. Ternyata masih ada orang-orang katu yang dorang bilang orang jujur. Makanya mungkin nanti ke depannya kalau istilahnya sudah resmi ini pakai ID card, mungkin kan pemerintah gaji. Iya. Nah itu mungkin gajinya mau diperhatikan. So, itu. Jangan gajinya lebih kecil dari yang sekarang ini, gitu misalnya. Misalnya dia rekrut dari apa tugas parkir yang sebelumnya di situ. Iya. Ya, orang dari sekarang kan dinas perhubungan yang semua tangani. Memang ada juga tuh tukang-tukang parkir yang di non dari dinas perhubungan, ya di luar dinas perhubungan. Mar untuk lihat siapa dulu yang lebih bertanggung jawab. Mungkin katut di luar yang dari dinas perhubungan, kalau orang perhubungan cuma duduk-duduk. Iya tuh. Yang penting kok kita semua dapat doi. Ada yang berprinsip begitu, Jody untuk kurang kaget. Siapa? Waktu orang parkir nyenak ada orang, serta orang semua keluar, so ada yang prit mundur. Tadinya ada, sekarang so ada. Ini parkir paling ya kecil Kang untuk di Pedoi Mar kalau berapa kali? Sedangkan di kawasan saja itu yang sudah dikelola itu satu hari tidak salah itu bisa sampai puluhan juta itu. Puluhan juta Kang. Iya. Semoga dengan adanya ini nanti ditertibkannya parkir yang istilahnya pakai parkir resmi, pakai ID card, semoga bisa menambah ini PAD Kota Manado. Betul. Mar torang petopik ini Arif, ini bukan tentang parkir. Semua cerita parkir pelama. Orang mulai kurang rupa tuh kepala dinas perhubungan dengan ADP kepala dinas tata kota. Ini kan bercerita tentang orang pengalaman tuh. Iya, gitu. Pengalaman. Pengalaman dia mau kasih tahu bahwa kalau mau parkir di Manado itu ada petugas-petugas yang resmi. Iya, tuh mar orang topik hari ini tentang penanganan danau Tondan. Iya tuh bagaimana kalau orang melihat orang saudara-saudara. So banyak kadang-kadang yang mengeluh. Aduh bagaimana? Semua mengeluh kepada pemerintah. Iya tuh nyana zaman mengeluh pak tetangga atau Pak Birman. Kurang sama juga. So sama-sama mengeluh. Lantaran kalau mau lihat-lihat dan sekarang sedang kalau cuma ujang rinte-rinte kalau di Minahasa ya memang naik tuh air. Marka tuh bagi tuh hari pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa, orang pe Bapak Bupati dan Ibu Bupati bukan dorang mas kesebiar dorang pe masyarakat, Rif. Dorang tetap dorang mau cari pangge rapat pak kepala-kepala dinas terkait masyarakat bahwa bagaimana DP solusi. Ada juga ketua yang kasih masukan pada orang dan itu juga ada bantuan-bantuan. Mar kadang-kadang untuk kadang-kadang kan banyak tuh saudara-saudara untuk pigi akang pi baliadang. Bagaimana ngoni pe apa? Aduh masih kadang-kadang dorang so takut lantaran di situ kan kalau air dingin. Iya. Kalau seberapa hari semua banyamu. Itu mutu. Apalagi ujang-ujang begini takutnya demam berdarah tuh. Demam berdarah. So banyak sekali sekarang itu
penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tuh air naik itu. Dorang bilang ini kok bukan banjir Om Utu. Apa dang? Air naik kata. Kalau misalnya semoga kayak tenaga ahli. Kalau misalnya ini pendapat Om Utu. Iya. Misalnya orang bikin ini Kang kayak apa tembok begitu dang di sebelah di samping-samping apa pinggiran danau begitu. Mungkin nggak kayak di Jakarta dang Om Utu. Ada DP beton-beton dan kiri kanan Kang. Iyo. Boleh juga masuk di akal supaya dang tuh airnya nak meluap ke kampung-kampung. Boleh juga untuk begitu. Ya, ini kan tuh salah satu solusi. Masukan-masukan untuk pemerintah. Lantaran sekarang kan setengah mati mau kalau setau dulu memang DP air masih sedikit. Kong kampung-kampung kan masih begitu DP bangunan-bangunan. Berarti sekarang pembangunan di Tondano mulai banyak. Itu kampung restoran-restoran banyak di hotel-hotel. Gitu dan tanpa wisata. Kalau soal sampah dan untuk di Tondano aman Kang? Kalau sampah tuh ya itu juga salah satu penyebab Lestono. Dorang udah buang di danau. Kalau nyana mungkin orang mau buang di danau. Kalau di danau tuh hari cuma banyak di Eceng Gondok. Kalau sampah-sampah dia cuma menginap di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan. Itu kalau ya nanti orang leso mau baca cerita, nanti jod sebentar orang mau dengar bagaimana kalau orang pe apa, orang pe penanganan bagaimana dang. Lantaran kan sebentar ada dari pemerintah. Semoga banyak solusi. Iya, kalau ada solusi kan pemerintah juga kan pasti mau dengar solusi dari masyarakat. Ada masukan-masukan dari masyarakat. Iya, karena Danau Tondano ini danau terbesar Kang. Iyo, di Sulawesi Utara. Kalau di Indonesia nomor berapa Om Utu? Aduh, untuk lenentau nomor Capatus atau nomor 10. Mungkin besar setelah Danau Toba kah atau mereka tuh itu kalau Danau Tondano itu dia dulu kalau dia meluap dia pengaruh juga di kampung-kampung. Padahal di sana kan ada juga orang bilang aduh kalau penghasilan dari Danau Tondano itu DP ikan-ikan. Iya. DP ikan kan di situ. Kadang-kadang juga kalau rupa orang mau pergi di Danau Tondano, DP banyak di seputaran di pinggir-pinggir danau itu banyak dengan orang-orang Jawa piara ikan. Mar sekarang lantaran air banyak. Naik kasihan. Jadi mungkin ada orang bilang bibit-bibit ikan mulai hilang Kang. Iyo, ada tuh lain dan kalau mau lihat dorang pe ya kese viral, dorang bilang soalnya nak perlu ketemu di pasar. Kurang jauh memancing ikan kata saudari situ dari dapur dan. Astagfirullah. Dari dapur juga ketemu memancing ikan. Jadi dapat kemari mau jail ikan mas atau ikan apa langsung kata. Baik, ndak ada ikan nih kayak Mutu. Aduh, Nikes tuh setengah mati. Padahal betul lah Arif. Padahal tuh Nike Tondano itu paling terkenal. Dan kita kalau pulang Tondano Mutu metua PRP kampung. Memang itu favorit nih itu. Kamu bikin istilahnya bikin kuah kuning dah. Bikin perkedel gitu. Dan dabu-dabu. Biar satu hari mau bikin sampai 100 biji kita mau makan itu Mutu. Lebih untuk jam makan 1000 ekor tuh. Cuma DP ekor. Oke dang, orang mau dengar dulu apa yang mau lewat. Jangan lupa ngoni kasih kemari tanggapan, solusi, opini publik komentar tentang penanganan Danau Tondano ini. Jadi supaya jadi solusi bersama bagaimana. Jadi topik utama penanganan Danau Tondano. Mar tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ngoni mau kasih kabar kemari tentang apa, silakan. Jangan cuma salam. Jangan cuma salam. Jangan cuma bilang ini dang kasih kemari solusi, saran, komentar. Atau mungkin ada info-info lain tentang sesuatu di masyarakat, kejadian-kejadian atau apapun boleh disampaikan. Silakan dengan bahasa yang sopan dan baik. Di WA 0821 958 350 80. Jangan lupa mau di YouTube, di Facebook juga ada. Jadi sebentar tentang penanganan Danau Tondano. Ada DP narasumber Dr. Linda Wantania MM MSI. Dia Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Minahasa. Ada juga Pak Ronald Parengkuan STMT. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi 1. Oke. Kanal Informasi.
RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Oke. Terima kasih para pendengar yang masih bergabung untuk Bauber pada Yo. pagi ini. Iya, toh masih ada Om Utu dengan Kang Arif. Orang bicara tentang penanganan Danau Tondano. Oke, ini ada di situ Kang Arif. Ada. Silakan baca joli. Ini dari Om Nok Semandang Yo. di Puskopat Paniki. Selamat pagi Om Utu dan Om Arif. Yo. Solusinya kami usul berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebab semua Tuhan yang atur cuaca bagus atau cerah. Perbaiki saluran air supaya lancar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ada untuk mau baca di Facebook. Ini ada kiriman dari Ibu Lotulung. Ini ada kata surat dari keputusan dari Camat Tondano Barat tentang tim pelaksana peduli banjir dari Camat Tondano Barat. Ya, jadi ini membentuk pelaksana Tondano Barat peduli banjir. Ada juga tim ini melakukan kegiatan sosial, menggalang dan mengelola donasi secara transparan dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak secara tepat sasaran dan melaporkan kepada camat. Ada orang yang bikin kata posko-posko. Jadi siapa yang suka membantu silakan di Kecamatan Tondano Barat. Oke, Dang. Nah, ini ada Oma Wilmina Sumampo. Selamat pagi, Mbak Ober. Selamat pagi, Oma Wilmina. Mana Tante Tindang? Hah? Oh, Tante Tin Tante Tin lagi menuju ke Tondano. Deng tamang-tamang semua. Salam jo buat semua dari Oma Wilmina Sumampo. Bitung matahari masih malu-malu muncul. Ya. Mari torang bantu warga Danau Tondano yang kena dampak banjir meluapnya air dari Danau Tondano. Oke, terima kasih Oma Wilmina. Untuk mau salam juga ke untuk tamang-tamang khususnya yang ada di Poli Jantung rumah sakit Kando, Kang. Ada orang pe Nurse Feby di sana, apa kabar? Orang pe dokter Yandri, semua pokoknya. Ada apa dengar kata dorang? Dorang punya putar-putar keras-keras supaya
orang-orang dan Saki semoga terhibur. Ya. Baru minta maaf kalau kurang terhibur. Karena penyiarnya gugup ini. Salah satu penyiar yang gugup, penyiar baru. Ini kok ini torempe Kang Fandi ini dia orang baru marstok lama. Oke, silakan. Oke, dari Ini ada dari Kindangen Meita. Selamat pagi Om Utu dan Kang Arif. Aduh mantap selamat pagi. Kang. Dari Kindangen Meita. Ada dari Romi Cole. Selamat pagi Om Utu dan Om Arif. Batik Kamis senyum manis. Selamat pagi, semangat terus deh. Oke dang. ini dari Om Burung. Om Burung. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Salam. Bagaimana katu so lebih dangkal tu danau? Iya. Mungkin gara-gara enceng gondok sto. Mar solusi kuak buka akang jo tu pintu air. Iya. Kan so ada bendungan di Kuil. Kasyang so kritis sekali ini Danau Tondano. Iya. Semua banjir semua itu pesisir danau. Padahal dorang pemata pencarian banyak di Danau Tondano. Iya. Tolong jo kasyang pemerintah proaktif akang. Makasih, cuma usul dari Om Burung. Om Burung, terima kasih, masukan juga yang bagus, Kang. Martu hari Utu ada di pintu air ton Siangama, itu ada di sana. Memang orang dah buka tuh 2 pintu air. Memang ada baturung sadiki, cuma bukan berarti solusi. Tapi di danau juga tak terlalu bagaimana no. Ada di sana waktu itu ada Pak Bupati. Membaca terus nih. Iya. Ada dari Ricardo. Selamat pagi, mantap Om Utu dengan personil baru Kang. Terima kasih juga. Selamat pagi dari Tante Yola. Selamat pagi Om Utu dengan pasangan baru. Bicara tentang penanganan Danau Tondano, itu ketuk memang bukan salah dari masyarakat, bukan salah juga dari pemerintah. Ya, orang jangan saling mempersalahkan. Coba cari DP solusi yang terbaik agar torempe keluarga, torempe saudara-saudara sana tetap sabar dan cepat bisa ditangani ini Danau Tondano pe air. Terima kasih. Dari Aprili di Kalase. Yo. Bagi Om Utu deng Kang Arif, mantap topik. Tapi kasiang tapi saudara pe rumah di Kakas sana so mulai tenggelam. Iya. So setengah meter air dah masuk. Semoga cepat teratasi. Terima kasih juga. Selamat pagi dari Mak Nona. Selamat pagi Om Utu dan Tante Tin. Kita pendengar setia Mbak Ober. Nah, memang ketuk mau tanya juga Tante Tin ada di mana? Kang Arif juga baru, Kang. Kang Arif ini kok dia dari selama di RRI Manado, cuma dia masih malo-malo. Mau bicara tentang orang Danau Tondano, orang Tondano, tinggal di Tondano, lahir di Tondano. Torang juga kasiang pe penghasilan dari pinggir Danau Tondano. Mar bagaimana? Dulu waktu Danau Tondano masih bersih, itu DP air masih dolong. Dolong berarti dalam kurung dalam kata. Dalam. Mar sekarang dengar kata Solebe Tofor. Kalau dulu itu sekitar 20 meter sampai 30 meter DP kedalaman. Mar sekarang kata kurang 10 meter, itu perkiraan orang-orang. Nah bagaimana dang orang mau cari DP solusi? Bukan mau salahkan pemerintah, tapi pemerintah ini adalah tugas utama mereka, teristimewa pemerintah di Kabupaten Minahasa. Dari Tante Nona di Tondano. Terima kasih. Terima kasih info Om Utu. Pagi Om Utu. Pagi. Parkir liar yang di samping Rumah Sakit Selawam namanya Valet. Oh iya. Terima kasih nih DP informasi. DP informasi itu parkir liar di Siloam apa? Namanya Valet. Valet. Itu memang pemaso jo. Dia bilang mau parkir Om. Mas semua bayar 20.000, keluar le bayar, di pos 5.000, jadi nggak parkir 25.000. Ini ada selamat pagi Mbak Ober, pagi. Om Utu, deng Kang Fandi. Danau Tondano kinotauanku, kita lahir di dekat Danau Tondano, Tolaur. Kasiang orang Tondano sok kena banjir. Tolong perbaiki aliran air. Oke. Dari Keke Wondal di Tataaran 1 Tondano. Entah Keke Wondal di Tataaran Tondano. Tataaran apa kena banjir atau nyanda ini Keke Wondal? Masih jauh tuh Kang. Tataaran itu masih jauh dari danau. Sementara mengetik ini mau balas ya. Jadi terima kasih. Kasih info kemari no. Kalau Tataaran sok kena atau sebagaimana. Ini dari Aryani.
Semangat pagi Om Utu dengan Mas Pandi. Oke, semoga sehat-sehat nih. Ini juga ada dari Om Nyong. Iya. Kang Arif dan Om Utu menyala abangku. Selamat pagi nih. Kita pesan buka pintu air di Tonsea, keruk tu danau, sampai tahu masyarakat yang pemilik restoran pinggir danau jangan buang-buang sampah sembarangan. Dan jangan lupa harus berdoa. Terima kasih dari Om Nyong. Yo Kang, selain berusaha cari solusi, memang katu doa itu paling utama untuk Mujarab. Ini dari apa Keke Undal tadi, Iya. kita lahir di Tolaur sekarang kita lahir di Tolaur sekarang, tinggal di Tataran, kalau Tataran aman. Oh, aman. Nah, Jadi kasih Tataran masih aman dang. Semoga aman-aman terus. Ini kan sekarang ini dari Wati. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tin. Salah. Ini Om Utu dengan Kang Arif. Tante Tin lagi dalam perjalanan menuju ke Tondano. Dorang mau siaran dialog luar studio tentang penanganan Danau Tondano. Ada mau bilang tentang penanganan Danau Tondano. Memang betul. Itu adalah perkembangan dan perubahan. Dari dulu kalau masyarakat masih sadiki, itu Danau Tondano masih dapat lihat dolong. Mas sekarang masyarakat sudah tambah, pembangunan sudah ditambah. Apalagi tinggal solusi bagaimana pemerintah akan menanganinya. Terima kasih. ini dari Om Sagei, Pak Sagei di Kota Bitung. Selamat pagi Mbak Ober. Bicara Danau Tondano, sekarang bermasalah. Pemerintah Kabupaten Minahasa selama ini nanti sobar masalah baru jadi topik. Masyarakat di sekitar danau selama ini menjadikan danau sebagai tempat sampah. Semoga semua bertobat. Dari Pak Sage di Kota Bitung. Iya betul. Jadi memang itu salah satu Ya ini ada dari Endang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mas Arif dengan Mas Utu. Cuma mau bilang selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat orang saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah. Semoga orang amal ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga orang juga bisa membantu kepada sesama yang memerlukannya. Dari Endang. Dari Kristo Renotana, sekedar saran. Saya baku ingat dengan masyarakat pinggir danau jangan buang sampah sembarangan. Deng kalau boleh pemerintah gali akang sedikit di Danau Tondano. Oke, terima kasih. Dari Yolanda. Selamat pagi Mbak Ober, Om Utu dengan Kang Arif. Kang Arif dan bijaksana. Bicara tentang parkir, bagaimana Kang? Kalau orang mau parkir, pantas kalau maring sepi, nyana dapat lihat ada orang-orang penanganan parkir. Kalau begitu tapi orang yang akan memarkir jangan memarkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan. Terima kasih dari Yolanda. Ini Erni. Selamat pagi, Mbak Ober. Pagi. Om Utu dan Om Arif bicara tentang kedangkalan Danau Tondano. Ini kok terbilang kedangkalan lantaran air itu udah naik, ujang tidak berhenti. Padahal ujang cuma berapa hari. Biasa kalau dulu ujang biar 1 bulan Danau Tondano tetap aman. Mas sekarang sedang ujang rinte-rinte, air sonai. Ya, itu disebabkan oleh apa, Kang? Itu mungkin juga masyarakat yang ada di sekitar situ rajin membuang sampah di Danau Tondano, sehingga membuat Danau Tondano DP amarah memuncak. Bukan cuma manusia yang ada marah, kadang-kadang danau juga boleh marah lantaran ngoni buang-buang akang sampah. Terima kasih dari Erni. Selamat pagi Om Utu bersama Ding Partner. Di luar topik, mau bilang khusus dana duka di Kelurahan Tomohon. Pat orang pala yang tagih, itu yang berapa kejadian yang pala ada tagih, tolong pistor akang jo di kantor lurah. Jangan cuma tahang papala. Ini ada kejadian pala belum batagi. Kalau boleh langsung store jo pala itu dana duka. Ini cuma manusia kaki sudah pakai. Tahu ini di Tomohon kelurahan mana kan? Kelurahan mana kan? Iyo. Coba bilang Kelurahan Tomohon. Iyo. Kalau orang kok memang langsung orang store kalau ada dana duka itu
store langsung di yang orang yang bersangkutan. Iyo. Jadi di situ ada dorang apa itu yang ada dorang pengurus. Iyo. So itu di Sabuas itu di Tampaduka ada DP pengurus. Jadi seorang datang dari ini. Kalau pala juga kadang-kadang ya. Kalau dia ambil di rumah-rumah, kage dia tabelok kemari, nyenak terus di Tampaduka, dia cuma tabelok di warung. Ya katuk manusia Kang untuk Kang. Kadang-kala ada khilaf Kang. Ada juga Robert Petrus Sapara Tamaroba. Wow, manis. Panjang sekali DP nama. Ada dari Lisha Tampi. Selamat pagi Timba Ober. Salam sehat nih. Cuaca sekarang dapat tako. Mesti hati-hati dan banyak berdoa. Kadang-kadang panas, kadang-kadang ujang. Dari Maria. Yo. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Selain ada pengerukan, sebaiknya manfaatkan enceng gondok sebagai sumber rezeki. Bisa dilakukan pelatihan jadi pupuk atau pelatihan kerajinan dari enceng gondok seperti di Jogja. Banyak usaha-usaha rumahan pembuat kerajinan dari enceng gondok. Pasti sebagai masyarakat sekitar Danau Sukamol ikut pelatihan seperti tas, tikar, topi dan lain-lain. Jadi ada ciri khas kerajinan Danau Tondano. Karena kan boleh mau jadi doi. Jadi selain bahan baku gratis dari alam, juga danau terawat. Hasil kerajinan pun bisa diekspor atau bahkan diimpor. Terima kasih. Terima kasih, betul sekali. Ini solusi enceng gondok ini untuk. Kalau enceng gondok kalau orang di Pulau Jawa itu untuk dia jadi keranjang. Dia jadi sepatu, jadi tas. Di Danau Tondano mungkin sudah ada Kang untuk pengrajin itu. Pengrajin eceng gondok kadangnya lah ada stono. Oh kalau di Gorontalo banyak. Gorontalo ada Kang. Dulu kalau di pinggir dekat-dekatan Danau Limboto situ Danau Limboto. Dorang ini tuh dari apa yang kasih pelatihan itu dari Jawa. Iya, kesedang dorang bilang ada apa dorang bilang ya kasih belajar supaya ketuk dorang bilang boleh eceng gondok itu bukan cuma apa tapi bisa menghasilkan. Iya, ini ada dari Fahmi. Selamat pagi, Mbak Ober. Om Utu dengan partner baru Kang. Pantas masih malo-malo. Ini mau bilang ada Hari Lingkungan Sedunia. Pas dengan RRI dengan Mbak Ober petopik penanganan Danau Tondano. Ini kok biasanya kan Danau Tondano itu bersih. Tapi waktu berapa tahun yang lalu ya dapat lihat mulai banyak eceng gondok. Kong eceng gondok itu nyanak tetap di satu tampa. Kalau angin ke kanan dia ke kanan, angin ke kiri dia ke kiri. Sama dengan lagu ke utara ke selatan. Jadi itu pendangkalan ke sana kemari. Jadi bukan cuma pendangkalan satu tampa. Semoga pemerintah cepat dapat DP solusi. Terima kasih dari Fahmi. Salam Mbak Ober, info temohon cerah. Maaf di luar topik, cuma mau seingat Pak Dinas PU Tomohon Peking Akang tu jalan dari arah Tomohon ke Woloan. Tepatnya dari rumah 69 dari RM 69 sampai di SMS Santa Familia. So memprihatinkan, bukan cuma rusak tapi so hancur dari Opa Ojek Kayau GBU. Oke, Opa Ojek. Iya, dari Erni bukan. Oh, itu sudah tadi. Ini lagi. Pagi Mbak Ober, untuk deng Tante Tin kata. Dari Heri Pineleng. Cuma mau tanya, apa Om Utuk dan Tante Tin sudah terima kalender dari caleg? Caleg. Oh, ini yang lalu Om Utuk. Sorry. Oh, selama itu ini lagi. Pagi Mbak Ober. Pagi. Om Utuk dan Mas Arif dari di Pineleng. Mengenai air yang meluap di Danau Tondano, kita hanya berdoa semoga aman-aman saja. Dan terus berdoa pada Yang Maha Kuasa. Amin. Mas apa ini Mas Enos atau Mas apa ini? Mas Enos. Oh. Dia orang Ermadidi kok dia. Oh. Ini ada dari Ules. Selamat pagi Mbak Ober, Om Utu dan teman-teman. Ya, bagus sekali kalau pemerintah terapkan ini parkir. Yang penting betul-betul sikat itu tukang parkir liar. Jadi kan orang Ibu kata Sulawesi Manado itu tetap aturan juru parkir yang resmi. Jadi atur jo baik-baik, jangan cuma panas-panas tai ayam. Oke, terima kasih dari Ules. Oke.
Oke dang. Dari Facebook belum ada Kang. Facebook. Ini ada dari Deon. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tin deng Om Utu. Oh maaf, ini Om Utu dengan Kang Arif. Bicara tentang penanganan Danau Tondano, memang kalau mau lihat, apalagi torang ini tinggal di pinggir kuala yang dari DP air dari Danau Tondano. Kalau mau lihat DP air juga biasa-biasa, nyana ada naik dengan nyana ada yang turun. Cuma mau usul, coba jangan dulu kerok, jangan dulu kerok yang ada di Danau Tondano, kerok dulu yang ada di kuala-kuala. Yang di kuala itu yang so tapele, so ada pendangkalan. Kalau di kuala lancar, pasti di Danau Tondano juga akan turun. Terima kasih dari Deon. Ada betulnya Om Utu? Betul juga ini. Jadi orang mungkin ada salah satu solusi dari Deon, dia bilang kerok dulu yang di kuala-kuala. Berarti harus ada pengerukan dari hulu ke hilir. Betul itu. Jadi untuk leleng tahu hulu ke hilir itu tuh hilir ke hulu. Betul juga kata Kang. Kalau memang tuh dari kuala-kuala itu dia taprop, itu percuma orang mau kerok. Kayak di kuala-kuala banyak sampah lagi Utu Kang. Itu betul. Yang di pasar itu kuala yang di pasar itu Utu, yang dekat jembatan itu. Itu sudah kelas sekali itu. Iya. Sama dengan tuh di belakang Tuh di belakang tanpa pariwisata, tanpa bermain anak-anak. Ada kuala tuh. Oh, yang di lapangan itu, depan kantor bupati itu. Di muka kantor bupati kan ada kuala besar. Iya. Air sama dengan baliang tuh air, berarti dia ada kedangkalan. Iya. Dan mungkin ada beberapa sampah yang sudah di situ dang. Jangan-jangan ada buaya di situ. Iya tuh. Buaya air danau maksudnya, bukan buaya darat. Fandile peserta untuk bilang buaya dia langsung kaget. Panaku buaya berarti. Ada dari Lexi. Selamat pagi Mbak Ober. Om Utu deng Mas Fandi. Terima kasih angkat ke siang ini. Ini topik tentang penanganan Danau Tondano. Cuma memang ketuk bukan apa. Orang juga masyarakat di pesisir Danau Tondano lama sekali ini. Ini boleh bilang lama. Orang merasakan ini air naik. Kadang-kadang pebangun kemari baku dapat air. Maria begitu. Orang mau mengeluh kepada siapa? Bukan bantuan yang orang mau harapkan. Tapi bagaimana solusi dari pemerintah untuk menyurutkan ini air. Solusi Terima kasih tindakan. nih. Oke. Ini dari Shirley. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Om Utu dengan Om Arif. Selamat pagi semua. Dan juga untuk pendengar yang ada di Minahasa Utara. Kita nak mau bercerita tentang penanganan Danau Tondano. Lantaran Danau Tondano orang cuma prihatin saja kepada masyarakat yang tertimpa dengan banjir yang melimpah, yang air yang melimpah di sana. Orang mau bilang ini jalan-jalan yang ada di Minahasa Utara, khususnya jalan yang ada di Jalan Soekarno. Waduh, dulu bagus sekali. Kong dia ujang dia banyak sekali lubang. Mas sekarang mulai tambun. Lantaran ada acara. Mungkin saja semoga bertahan ini jalan. Lantaran DP campuran rupa payano. Mungkin kalau dia campuran beton, ini kalau dia kuat 1/5. Mari ini 1/25. Cuma ujang rinte-rinte. Cuma cor dang. Cuma cor beton. Bukan aspal dang. Betulnya belum pernah lewat di situ. Oh. Memang tuh lain-lain kalau dari Tondano sampai Manado. Tuh dorang ada aspal, dorang ada tutu lubang, sudah semua jatah cude. Iya. Kembali ke air ini Utu. Iya, tuh. Kemarin ada di Facebook sih begitu Utu. Itu kayaknya cuma cor beton itu. Cuma cor beton, iya, bukan aspal. Iya, yang penting tuh tamu-tamu boleh mau lewat jalan bagus. Nanti kalau tamu pulang dang. Pulang. Biasa itu kalau dulu ada di salah satu tampa. Untuk dulu waktu dinas di salah satu tampa masih di Sulawesi Utara. Untuk pernah ada dinas di salah satu pulau dia dapat tahu sekali tuh signal itu kalau dia signal ini bagus sekali. Oh berarti ada pejabat datang. Pejabat dari pusat. Serta pejabat itu pulang
deng signal dibawa pulang. Hilang lagi tuh signal. Jadi cuma sewa di Tower dong. Iya, tuh. Jadi orang bilang, biasa kan, aduh, kurang cari-cari tuh signal ke siang jaba hubungi tamang-tamang atau keluarga di Manado, setengah mati signal. Tumben kumang ini signal pe bagus. Ya Odo bilang ada pejabat mau datang. Pejabat umpamanya wakil menteri ini mau datang. Oh pantas. Dia bawa ding signal tuh. Mar serta pulang dia pulang ding signal dia bawa pulang. Hilang lagi signal. Mar mudah-mudahan ketuk sekarang senyanda. Dengan adanya era pemerintahan yang baru, mesti ada masukan-masukan masyarakat-masyarakat yang PB saya para itu DP signal. Iya. Ya. Jadi begitu Jo. Iya tuh, jangan lupa Sabantar. Iya, sebentar jangan lupa sampaikan opini publik Anda. Iya. Jam 9 sampai jam 10 di Forum Kawanua, boleh di live YouTube RRI Manado. Iya. Nah, ini ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Iya. Baca ke sana. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Om Utuk dan Kang Arif, Kang Oto. Iya. Buat kita masukkan relokasi pemukiman dan buka pintu air yang baru. Dari Agustina Dolong Seda. Oke, itu salah satu solusi juga. Iya, jadi Agustina sebagai WA terakhir. Ada lagi. Masih ada lagi. Begini kalau mau air banyak ini banyak yang masuk-masuk. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Om Utu dan Kang Arif. Buts mau bilang kalau Danau Tondano so gaga so boleh baking ulang Fesbudaton. Festival Budaya Tondano. Baking rame ulang tuh Tondano, boleh baking kuliner cap tikus cara masaknya. Oh begitu dang. Oh itu dah salah. Itu kok di sana dorang. Pak Buts ini. Dorang ja baking dang Fesbudaton festival. Semua ada Kang Butu. Iya semua. Mar mau bikin di Manado kata. Oh. Tanggal 26 Juni ini kata. Antara DP air store tinggi Kang. Kok ini satu kali lagi. Iya. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi. Selamat pagi bos-bos yang ganteng. Cuma mau kasih masukan untuk pala-pala yang badata supaya mesti lihat baik-baik tuh masyarakat. Rupa ini kita petanta tinggal di pinggir danau. 1 kintal 3 rumah. Rumah yang di muka jalan dapat bantuan, di belakang tak dapat bantuan. Serta tanya apa pala bilang solupa kata. Dari siapa ini? Pala Panglupa berarti. Yang pilih kok tuh Pala Panglupa. Dari Sinta. Jadi satu kintal 3 rumah. Cuma rumah di muka yang dapat. So bilang kalau dekat pala itu cepat itu info. Iyo. Apalagi dapat bantuan begitu. Pala serta tanya Pala bilang solupa. Ada dari Pak Hans Mumek. Selamat pagi Bapak Ber. Untuk eceng gondok di Danau Tondano, tolong kok pemerintah datangkan tim ahli untuk pengolahan eceng gondok menjadi bahan jadi. Terima kasih dari Pak Hans Mumek. Terima kasih juga untuk semua pendengar. Oke. Ya, oke. Begitu dulu. Dengan Kang Arif semua mohon diri. Jaga itu kesehatan. Semoga orang semua ada sehat-sehat, aman-aman. Amin. Jadi sebentar, orang pe topik tentang penanganan Danau Tondano. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Manado. Terima kasih, bye-bye. Bye.